Saudara-saudara, mari kita lanjutkan lagi membaca apa di balik pikiran Dr. Budi Munawwarahman untuk mengkaitkan ekoteologi dengan Tai Chi. Dalam bab-bab sebelumnya, kita lihat ternyata perilaku manusia itu hanya akibat dari apa yang ada di pikiran dia. Jika dia melihat alam semesta itu sebagai objek, ya dia melakukannya itu betul-betul sebagai objek. Aku dan itu yang lebih penting, bukan aku dan engkau. Ya, ini yang saya tarik kesimpulan dari bab satu, dari pengantar pendahuluan bab satu sama bab dua. Dari sebab itu, kalau kita mau berupaya supaya manusia tidak berbuat yang tidak baik pada alam semesta atau hanya menjadikan objek untuk memuaskan egonya sendiri, maka kita harus rubah cara lebih dulu apa yang ada di pikiran manusia, ya. Dan karena pikiran itu akan berubah menjadi perkataan, lalu perbuatan, kebiasaan, dan karakter. Setelah menjadi karakter ya susah diubah. Dan kalau mau mengubah harus dimulai lagi-lagi dari merubah pikiran itu. Dan disinilah sebabnya Budi Munawar ini mengembangkan, mengkaitkan ekoteologi dengan Tai Chi. Dan bab 3 ini judulnya adalah ekoteologi sebagai jalan spiritual dan etis itu ya. Nah, ekoteologi seringkali dipandang sebagai cabang pemikiran yang relatif baru, lahir dari keprihatinan terhadap krisis lingkungan global. Namun, jika ditelusuri lebih dalam, ekoteologi bukanlah sekedar respon intelektual terhadap kerusakan alam, melainkan ekspresi dari kerinduan manusia untuk menemukan kembali cara hidup yang bermakna, selaras dan bertanggung jawab di tengah dunia yang rapuh. Ia bukan hanya diskursus tentang Tuhan dan alam, tetapi sebuah jalan spiritual dan etis yang menyentuh cara manusia merasakan, memahami, dan menjalani kehidupannya sehari-hari. Ya, ini menurut saya perlu di-highlight itu, diangkat itu. Mengapa jalan ekoteologi ini ditempuh oleh Pak Budi Munawar ini? Dalam pengertian yang mendasar, ekoteologi berangkat dari kesadaran bahwa relasi manusia dengan alam selalu mengandung dimensi moral dan spiritual. Cara manusia memperlakukan tanah, air, udara, dan makhluk hidup lainnya mencerminkan cara ia memandang kehidupan itu sendiri. Jika alam diperlakukan sebagai objek tanpa nilai intrinsik, maka relasi manusia dengan sesamanya pun
cenderung mengikuti logika yang sama. Eksploitasi alam dan penindasan manusia seringkali tumbuh dari akar yang sama, yakni kegagalan melihat yang lain sebagai sesama kehidupan yang layak dihormati. Nah, ini menarik ini ya. Leonard Lvov menegaskan bahwa krisis ekologis dan krisis sosial adalah dua sisi dari satu kenyataan yang sama. Dalam pandangannya, there can be no social justice without ecological justice, and no ecological justice without social justice. Ini tulis Bob pada tahun 1997. Pernyataan ini menolak pemisahan antara etika lingkungan dan etika sosial. Ekoteologi dengan demikian bukanlah spiritualitas yang melarikan diri dari dunia, melainkan spiritualitas yang justru menuntut keterlibatan aktif dalam realitas kehidupan konkret. Ya toh? Wah, mantap ini ya. Sebagai jalan spiritual, ekologi mengajak manusia untuk mengalami kembali dunia sebagai ruang sakral. Kesakralan ini tidak bergantung pada ritual formal atau dogma tertentu, melainkan pada kualitas relasi. Alam menjadi sakral bukan karena diberi label religius, tapi karena ia dihayati sebagai sumber kehidupan yang tak tergantikan. Kesadaran semacam ini menumbuhkan sikap hormat, syukur, dan tanggung jawab dalam tradisi spiritual yang mendalam. Rasa hormat selalu mendalui tindakan etis. Manusia tidak merusak apa yang ia hormati. Namun, spiritualitas modern seringkali terjebak dalam individualisme. Spiritualitas direduksi menjadi pengalaman batin pribadi yang terlepas dari implikasi etis dan ekologis. Meditasi, doa, dan praktek batin lainnya dipraktekkan demi ketenangan diri. Nah, ini tanpa refleksi tentang bagaimana gaya hidup sehari-hari berkontribusi pada penderitaan bumi dan sesama. Ini tajam sekali, ya, cara berpikir yang ya memang inilah keunggulan orang yang sekolah di sekolah filsafat ya, seperti sekolah tinggi filsafat Jayakarta ya, no? Lalu apa di mana Budi Munawar menjadi alumni dari STF Jayakarta itu ya. Ekoteologi menantang bentuk spiritual semacam ini. Ia menegaskan bahwa kedalaman spiritual tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab ekologis. Thomas Merton mengingatkan bahwa spiritualitas sejati selalu membawa manusia keluar dari egoisme sempit menuju keterbukaan yang luas terhadap realitas. Dalam salah satu refleksinya, ia menulis bahwa manusia modern, the, the loss of cosmic sense, the sense of belonging to the universe, Merton pada tahun 1968, mengatakan kehilangan rasa kosmik ini membuat spiritualitas kehilangan daya transformatifnya. Ia menjadi teknik pengelolaan stres, bukan hanya jalan pembebasan yang menyeluruh. Nah, inilah bedanya psikologi timur dan barat itu. Pengalaman saya mengikuti dari seminar ke seminar itu ya, psikologi barat itu melihat itu sebagai mindfulness itu sebagai pengelolaan stres saja. Sedangkan apa orang
ke wisdom lama kuno mengatakan enggak itu. Itu adalah gerakan alon-alon ning kelakon, bukan asal kelakon. Ya, karena itu kalau pengalaman saya atau kita lihat di YouTube itu bagaimana tempat-tempat agama di Tiongkok misalnya itu dibangun di gunung-gunung itu, bahkan di puncak gunung itu, dan orang harus melewati tangga step demi step yang tidak ada railingnya dan tangganya lebar itu, ya, sehingga tidak ada jalan lain, dia harus apa melangkah dengan mindful itu, sehingga memang betul dikatakan setiap hari satu langkah meski perjalanan masih ribuan li itu. Ekoteologi sebagai jalan spiritual berupaya memulihkan rasa kosmik tersebut. Ia mengingatkan bahwa manusia tidak hidup di atas bumi, melainkan hidup dari bumi dan bersama bumi. Ini penting ini ya. Kesadaran ini mengubah cara manusia berdoa, bermeditasi, dan merenung. Doa tidak lagi hanya berupa kata-kata yang diarah ke langit untuk meminta ini itu, gitu, untuk dirinya sendiri, tapi juga keheningan yang mendengarkan denyut kehidupan di sekeliling. Meditasi tidak lagi sekedar menenangkan pikiran, tapi membuka tubuh dan kesadaran terhadap keterhubungan yang mendalam dengan dunia. Nah, ini saya akan memberi komentar itu. Mengapa meditasi ini sebagai mandatori, sebagai satu keharusan yang ada untuk menilai ranking sebuah sekolah manajemen itu. Kalau sekolah manajemen hanya tujuannya mengotak-ngatik data, fakta untuk keuntungan perusahaan saja, tanpa memperhatikan dampaknya pada keseluruhan. Nah, ini kita harus waspadai dan kita harus ingatkan, kamu dididik untuk menjadi pejabat publik, ya. Jangan berpikir selfish itu. Sebagai jalan etis, ekoteologi menuntut perubahan konkret dalam cara hidup itu. Etika ekologis bukanlah sekedar seperangkat aturan moral tentang apa yang the down and the does, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan terhadap alam. Ia adalah etika relasional yang berakar pada kesadaran akan saling ketergantungan. Ketika manusia menyadari bahwa keberlangsungan hidupnya tergantung pada kesehatan ekosistem, etik tidak lagi terasa sebagai kewajiban eksternal dan tidak Anda diperintah supaya melakukan itu, melainkan sebagai ekspresi kepedulian terhadap diri sendiri dan komunitas kehidupan yang lebih luas ini. Nah, ini perlu diberikan komentar itu. Etika biasanya dianjurkan supaya hidup kamu sesudah mati itu masuk dalam surga atau takut kamu pada neraka. Sedangkan menurut kearifan klasik, ya, hidup itu bukan dilakukan untuk ini, tapi just do it itu. Karena Anda hidup bersama dengan saat ini di sini sebagai sesuatu yang indah dan suci untuk dijalani. Hans Jonas dalam karyanya The Imperative of Responsibility
menegaskan bahwa etika modern harus diperluas untuk mencakup tanggung jawab terhadap masa depan kehidupan di bumi. Ia menulis bahwa tindakan manusia kini memiliki dampak yang begitu besar, sehingga etika tradisional yang hanya mempertimbangkan relasi antar individu dalam ruang dan waktu terbatas menjadi tidak memadai, tulis Yonas pada tahun 1984. Ekoteologi menyambut seruan ini dengan menambahkan dimensi spiritual. Tanggung jawab bukan hanya kepada generasi mendatang, tapi pada kehidupan itu sendiri sebagai anugerah yang sakral. Ya. Namun etika ekologis seringkali menghadapi dilema antara idealisme dan realitas. Di satu sisi, kesadaran ekologis menuntut perubahan gaya hidup yang radikal. Di sisi lain, manusia hidup dalam sistem ekonomi dan sosial yang seringkali membatasi pilihan-pilihan etis tersebut. Ekologi tidak menutup mata terhadap ketegangan ini. Ia tidak menawarkan spirit moralitas yang menghakimi, tetapi etika yang reflektif dan kontekstual. Ia mengajak manusia untuk bergerak sejauh yang mungkin sambil tetap kritis terhadap struktur-struktur yang melanggengkan ketidakadilan ekologis. Dalam konteks inilah ekoteologi menemukan kedekatan dengan tradisi kebijaksanaan Timur, khususnya Taoisme, yang menekankan keselarasan antara tindakan manusia dan alur alam. Chuang menggambarkan kebijaksanaan bukan sebagai kepatuhan pada aturan kaku, melainkan sebagai kepekaan terhadap situasi konkret. Dalam kisah-kisahnya, Chuang sering menunjukkan bahwa tindakan yang benar lahir dari kesadaran yang selaras dengan Tao, bukan dengan moralitas yang dipaksakan dari luar itu. Pandangan ini memperkaya ekoteologi dengan dimensi fleksibilitas dan kebijaksanaan kontekstual. Ekoteologi sebagai jalan spiritual dan etis juga menuntut keberanian untuk mengkritik agama itu sendiri. Ketika agama terlalu fokus pada keselamatan individu di akhirat dan mengabaikan penderitaan bumi di sini dan sekarang. Agama kehilangan relevansi profetisnya. Ekoteologi mengingatkan bahwa spiritualitas yang sejati tidak pernah netral terhadap penderitaan, baik penderitaan manusia maupun penderitaan alam. Ia memanggil agama untuk kembali pada akar etisnya, yaitu keberpihakan pada kehidupan. Paul Tillich pernah menyatakan bahwa iman sejati selalu berkaitan dengan apa yang menjadi ultimate concern manusia. Ini tulisan Tillich pada tahun 1957. Jika keberlangsungan kehidupan di bumi tidak menjadi perhatian utama iman, maka iman itu kehilangan kedalamannya. Ekoteologi memperluas makna concern, ultimate concern dengan memasukkan kelangsungan kosmis sebagai bagian tak terpisahkan dari kepedulian spiritual manusia. Namun perlu ditegaskan bahwa ekoteologis bukanlah ideologi hijau yang menggantikan agama dengan alam. Ia tidak memuja alam secara naif atau romantis. Ekoteologi yang matang justru bersikap kritis terhadap kecenderungan romantisme alam yang mengabaikan kompleksitas dan konflik dalam realitas ekologis. Alam bukanlah surga tanpa lap luka. Ia juga ruang pergulatan, penderitaan, dan kematian.
Kesadaran ini menurut etika yang realistis, yang rendah hati, bukan idealisme kosong. Sebagai jalan ekoteologis bersifat prosesual, ya. Ia tidak menawarkan peta yang lengkap, melainkan kompas. Ini dia bisa membedakan antara peta dan kompas. Ia tidak menjanjikan keselamatan instan, tapi mengundang perjalanan panjang yang penuh refleksi dan koreksi diri. Saya ambil contoh Lao Tzu itu mengatakan, kalau menghadapi sesuatu, jangan berpikir dulu, tapi bertindak dulu, pelan-pelan dengan mindful, sehingga apa? Anda bisa memahami masalah lalu menjadi kompas. Ya, perjalanan ribuan ini dimulai dengan langkah pertama. Ia tidak menjanjikan keselamatan instan, tapi mengundang perjalanan panjang yang penuh refleksi dan koreksi diri. Dalam perjalanan ini, manusia belajar bahwa spiritualitas bukanlah pelarian dari dunia, melainkan pendalaman keterlibatan di dalamnya. Etika bukanlah beban, melainkan ungkapan cinta terhadap kehidupan. Bab ini menegaskan bahwa ekoteologi tidak dapat dipisahkan dari praksis hidup. Ia menuntut integrasi antara pikiran, perasaan tubuh, dan tindakan. Dalam bab-bab selanjutnya, khususnya ketika Tai Chi mulai dibahas sebagai praktek konkret, dalam spiritual dan etis ini akan menemukan bentuknya yang lebih embodied. Namun sebelum itu, penting untuk menyadari bahwa tanpa fondasi spiritual dan etis yang kokoh, setiap upaya penyelamatan lingkungan akan kehilangan arah dan daya tahannya. Ekoteologi mengajak manusia untuk kembali belajar berjalan di bumi dengan lembut, berbicara dengan rendah hati, bertindak dengan kesadaran. Ia bukan sekedar wacana akademik, tetapi undangan untuk hidup secara berbeda. Dalam dunia yang terluka, jalan ini mungkin dalam dunia yang terluka, jalan ini mungkin tampak sempit dan lambat. Namun justru dalam kelambatan dan kedalaman itulah kemungkinan penyembuhan itu mulai terbuka. Waduh, luar biasa. Untuk menulis ini Budi Munawar menggunakan daftar pustaka yang demikian banyak dan kelasnya ada tulisan yang mendalam itu ya. Nah, saya akan menutup ini dengan satu kata-kata mutiara dari Vimala Kirti dalam buku dalam kutipan Nirdes apa sutra ya. Nir apa saya lupa tuh ya, saya mesti cari lagi. Dia mengatakan begini, di Gunung Mahameru tumbuh biji tumbuh lada. Oh, pohon lada itu. Yang bijinya terkecil di dunia. Tapi di dalam setiap biji itu tersembunyi seluruh alam semesta. Ya, Gunung Semeru itu tinggi. Ya, Mahameru itu tinggi. Banyak tumbuh lada atau ada yang disebutkan, saya lupa membacanya biji sawi itu ya. Sawi, tanaman sawi yang bijinya paling kecil di dunia. Karena pada waktu itu belum ada mikroskop kan, yang bisa melihat barang seukuran 1/1000 triliun.
seperti mikroskop Santo tuh. Nah, ini berikutnya. Tapi di dalam setiap biji lada atau sawi itu, within bersembunyi seluruh alam semesta. Sesuatu yang lebih besar dari Gunung Mahameru. Nah, konsekuensinya apa? Kalau dunia menderita, saya ikut menderita. Kalau manusia sakit, saya ikut merasa sakit. Ini menarik, karena manusia lalu menunjukkan bahwa dia tidak hanya berhenti mengembangkan aku, pluralnya kami, kamu, pluralnya kalian, dia, pluralnya mereka, menjadi kita, yang menjadi unikum dari bahasa Indonesia yang tidak ada di dalam bahasa yang menggunakan aksara Latin yang mempunyai kosakata inklusif seperti bahasa Indonesia. Maka ini menarik sekali. Dia tidak berhenti ke situ, lalu meloncat lagi ke arah menyatukan ci bumi dengan ci langit manusia, sehingga manusia menjadi tiang berhenti, langit, manusia dan bumi menjadi satu. Ya, nah, karena itulah Tai Chi mempunyai eh, narasi penutup dan gerakan di 4 samudra dan 5 benua, dengan jempolnya di sini, semua orang bersaudara. Ya, oke, kita akhirin di sini dulu perjumpaan kita dan sampai jumpa lagi.